Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Pak Yudi, ini gimana ya saya menggambarkannya. Pak Yudi ini berarti boleh dibilang sosok luar biasa. Yang tadi Pak Yudi sempat bilang, justru boleh jadi mungkin Pak Lurah jauh lebih nggak dikenal dibanding Pak Yudi kalau di kampung asalnya gitu. Itu Pak Yudi sendiri tadi boleh diceritain lagi nggak sih ke kami gitu proses perekrutan yang tadi Pak Yudi sempat, sebenarnya tadi pas kombrek itu kita sempat ngobrol gitu kalau para pengelola ini sebenarnya boleh dibilang mereka tuh hanya modal apa sih Pak tadi jaminannya? Ya istilahnya sih kalau dia cuma ngelola sih cuma basicnya, yang penting suami istri dan emang punya basic warteg. Kalaupun nggak punya basic, yang penting punya tekad yang kuat untuk pengen gabung dengan kami ya. Nanti kami training kok, andai kepada mereka belum bisa. Jadi mereka-mereka yang mungkin di daerahnya Pak Yudi gitu nggak punya modal tapi pengen usaha warteg itu Pak Yudi tuh solusinya luar biasa ya gitu. Iya, tanpa mengeluarkan modal ya, tanpa menanggung resiko materi ya terutama, daripada mungkin nanti dia buka warteg sendiri maunya modal kurang pinjam di bank, nanti kan bank nggak mau tahu kan. Kalau emang nggak jalan ya tetap aja rumahnya bisa disita, tanahnya atau sawahnya. Kalau gabung dengan WKB kan tidak. Oke, betul. Nah ini tapi emang harus dari asal daerahnya Pak Yudi sendiri? Iya, mayoritasnya dari sana semua. Biar jadi ciri khas ya. Iya. Oke. Jadi emang, tapi ada nggak sih kalau orang dari luar daerahnya Pak Yudi gitu? Ada, tapi pasti ada kaitannya dengan Tegal itu sendiri ya. Contohnya ya istrinya orang Tegal, taunya suaminya nih orang mana gitu kan, orang Bandung atau orang mana lah, itu bebas aja. Pasti ada kaitannya dengan Tegal ya. Harus ada Tegal di dalamnya gitu ya. Nah ini ngomongin lagi tentang kalau misalnya investor gitu, ada orang dia pengen kerjasama sama Pak Yudi gitu, tapi modalnya ini cicil gitu, bisa nggak sih Pak? Kalau dulu memang bisa, kalau sekarang bisa, tapi malah lebih enak lagi sekarang join aja sama saya langsung. Join itu kayak gimana sistemnya? Ya, contohnya begini saya nih. Jadi tertarik nih. Contoh ini total 200 juta. Oke. Nah, banyak sendiri ada duit 100. Berarti samba itu 50% di sini. 50% saya. Lah penghasilannya tinggal bagi dua aja. Maunya sebulan dapat 10 juta nih kita. Ya, berarti Mbak dapat 5 juta, saya dapat 5 juta. Kan. Lebih gampang kayak gitu ya. Itu aja, enggak apa-apa. Orang malah lebih yakin kok malah kayak gitu. Joinnya dengan saya sendiri gitu. Bener. Malah dia tidak merasa punya hutang gitu kan. Cuma yang penting penghasilannya dibagi dua aja, namanya kita join gitu kan. Suatu saat mamanya nih Mbak cocok nih join, aduh ini kalau punya sendiri mah mendingan ini gitu kan. Ya udah dibayarin aja juga nggak masalah juga, 50%-nya nantinya gitu kan. Oke. Semua pokoknya ada jalannya gitu. Ada jalan menuju membuat warteg karisma. Oke, tadi ngomongin tentang warteg karisma, warteg Mamoka, warteg subsidi. Ini ada 3 usaha yang udah dijalani 25 tahun dan alhamdulillah hampir 700 gerai sudah ada di mana-mana gitu. Bahkan di luar kota juga ada. Ini saya yakin para pemirsa TV-mu juga banyak yang tertarik nih Pak Yudi. Buka usaha kuliner, warteg mungkin juga. Mungkin Pak Yudi boleh nih berbagi tips untuk para orang-orang yang baru mau buka usaha gitu. Harus seperti apa sih? Harus memulainya itu seperti apa sih? Ya intinya kalau menurut saya sih, orang yang sukses itu biasanya orang yang berani. Oke. Ya berani capek, berani dihujat. Kayak saya sih banyak yang menghujat istilahnya warteg-warteg lain gitu ya. Berani. Menurut aku tips yang tercepat itu adalah dekat dengan orang sukses, Mbak. Ini memang logikanya agak susah gitu. Ini saya menggambarkannya begini. Saat aku pengen pinter ngaji, saya harus dekat ulama. Betul. Saat saya pengen anget, dekat kompor. Jadi kalau orang pengen sukses, dekat dengan orang sukses. Itu paling tercepat menurut aku gitu. Berarti waktu itu Pak Yudi deketnya sama siapa? Ya itu tadi ya dekat dengan orang-orang yang sukses, Mbak. Dengan orang sukses tapi di bidang kita gitu. Ya contohnya Mas sendiri nggak punya motor, saya punya motor. Karena deket dengan teman yang punya motor, paling nggak suatu saat bisa pinjam, bisa nebeng. Itu logikanya saja. Benar. Andai kan ya ini kopi panas ya, otomatis kalau saya deketin pasti panas. Andai kan es teh manis saya deketin pasti dingin. Itu logika saya seperti itu. Oke. Makanya begitu dekat orang yang jual parfum ya, wangi gitu. Berarti kalau misalnya terus jangan takut lah, istilahnya orang harus berani lah, harus berani. Orang yang sukses adalah orang yang berani di bidang apapun. Dalam arti bukan berani masalah modal aja ya, berani capek gitu kan, berani nggak tidur. Saya hampir tidurnya pagi dari dulu. Iya jam 5, jam 6, jam 7 kadang baru tidur. Kalau saya. Jangan zamannya dulu. Jangan berpikir jadi pengusaha itu
enak gitu. Enak akan hasilnya tuh nanti gitu, tapi perjuangannya itu ya Pak yang harus emang dilalui sama setiap pengusaha, kurang lebih kayak gitu ya Pak ya. Dan jangan pernah takut gagal juga berarti mungkin ya Pak ya. Iya, makanya itu tadi kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi bila mana kita belajar dari sebuah kegagalan, kalau tidak pernah belajar dari sebuah kegagalan itu sendiri, kegagalan tetap permanen menurutnya nantinya. Kegagalan terus akhirnya. Kalau dia nggak mau belajar dari kenapa saya gagal, kenapa saya nggak naik kelas gitu kan, nggak mau belajar ya tetap aja. Tetap aja di situ-situ aja, nggak bakal maju dan nggak akan berkembang. Nah sekarang kita akan ngasih tahu omsetnya Pak Yudi nih, biar orang makin termotivasi Pak. Gimana pun juga gitu, biasanya orang akan jauh lebih termotivasi kalau melihat sebuah angka gitu. Nah kalau Pak Yudi sendiri, kalau boleh kasih bocoran ke kita, omsetnya Pak Yudi nih udah berapa sih kalau sekarang itu? Kalau bisa. Omset per warung atau gimana maksudnya? Kalau per warung berapa? Kalau di total nih Pak dari seluruhnya. Ya gini aja ya, maunya orang yang gabung dengan kami aja lah. Jadi satu orang itu yang paling banyak gitu. Kami bagi 3 menurut kami gini. Ada yang omsetnya rendah ya, emang kisarannya di penghasilannya cuma sedikit emang, antara 3-4 juta sebulan, tapi kan mereka nggak ya maaf saja istilahnya nggak ngapa-ngapain di situ. Kalau yang paling banyak saat ini adalah yang dapatnya antara 5-12 juta. Itu bagiannya bersih ya? Bersih, itu bagiannya si investor. Wah. Kalau yang istilahnya 25% itu bisa yang 10-30 juta juga ada setiap bulan. Wow. Jadi kan itu tadi pemilihan lokasi itu menentukan penting, banget ya. Benar, penting. Nah, makanya kita harus sabar, jangan Mbak pengen gabung. Mas kok saya udah 10 hari nggak dapat. Saya sih pengen 1 hari juga dapat gitu kan. Gimana saya mau berkembang kalau emang saya naruh gagal, orang juga kan dengan sendiri kan orang yang berhasil adalah iklan kami juga nantinya. Iya betul. Iya kan nanti dia akan ngasih tahu kok. Paling nggak dia punya uang lagi, gabung lagi. Iya. Ada kok yang sudah punya 12 cabang, satu orang itu ada. Wow. Dan orang-orang pemerintahan banyak yang sudah gabung kok. Artis puas juga, banget berarti mereka ya. Ya makanya kan kalau kita bukan nggak mau cepat dapat lokasi, bukan, kita pengen yang maksimal. Jadi sabar aja, nanti pasti pas saatnya juga kami kasih tahu nih lokasinya. Terakhir deh gitu, penentuan lokasi itu kriterianya apa sih Pak? Ya jadi gini ya, kalau yang bisa di logika itu gampang banget, dalam arti dekat mall, dekat rumah sakit, ya kan, dekat kampus, dekat perkantoran, iya, tapi di situ ada nggak lokasinya yang kosong? Terus terjangkau nggak? Mau kamu kontrak situ 300 juta atau 200 juta nggak mungkin juga gitu kan. Jadi kalau nyari lokasi rame itu gampang, cuma nggak cocok dengan harganya gitu kan. Tapi ada tempat-tempat daerah yang emang yang kelihatannya biasa, tapi hasilnya juga nanti bisa lebih besar dari yang kelihatannya juga ada. Yang penting itu tadi orang berani, makanya saya bikin brand itu yang lain, berani promosi. Sekarang kan ada beberapa cabang kami juga yang untuk ojol itu gratis, teh manis, es teh manis. Ya, jadi kan kita musim ojol ini banyak nih. Ya udah, hitung-hitung kita bantu mereka juga, bantu promo juga, kita gratisin minumannya. Ada yang semacam itu, maunya daerah seperti ini, harus kasih promo ini nih, harus promo ini nih. Itu tadi makanya persaingan itu sebenarnya bikin manusia itu cerdas. Iya. Berarti boleh dibilang selalu ada inovasi yang dikeluarkan gitu ya, dari apapun itu, dari segi apapun itu. Termasuk kalau ngomongin harga, dari segi harga bersaing itu selalu ngelihat kompetitor nggak sih? Kompetitor saya harganya segini nih, kita harus lebih murah atau gimana? Iya, paling kalau harga sih hampir sama, cuma kami ya tadi promonya. Ada promo yang tadi hari Jumat, ada yang waktu subsidi emang harganya bawah. Kalau Karisma sih sebenarnya promonya fleksibel. Fleksibel, ada di tempat kami yang makan sekenyangnya 10.000 juga sekenyangnya. Kalau Mbak bisa buktikan tempat kami, itu benar-benar sekenyangnya. Mau makan ayam sama telur sama ikan nggak apa-apa, tapi berlaku yang makan di tempat. Tapi kalau gini, setiap ini di setiap daerah akan sama harganya atau beda-beda? Maksudnya kayak gini, kayak di Pondok Indah sama di rumah saya, misalnya di daerah Cijantung itu kan konsumennya juga beda-beda. Itu harganya sama atau beda? Bisa berbeda, tapi berbedanya paling Rp1.000 kok. Contohnya karena sewanya juga kan berbeda kan. Di sini 50 juta, di sana 100. Betul. Itu nanti ada perbedaan. Tapi nggak banyak juga perbedaannya, Rp1.000 doang gitu. Paling terbesar 2.000 kok. Aduh, ini kayak semakin menarik nih. Tapi sayangnya kita udah mau 1 jam Pak Yudi ngobrol ya. Nggak kerasa. Pak Yudi terakhir gitu. Ini saya bisa bilang Pak Yudi konglomeratnya warteg. Enggak lah. Nggak mau. Saya aja deh kalau kayak gitu. Saya mau. Kalau orang mau belajar sama Pak Yudi tuh membuka kesempatan nggak sih orang-orang mau belajar langsung sama Pak Yudi? Ya, membuka apa, sering kok orang datang, sering ngobrol-ngobrol gitu kan, teman-teman atau sampai pagi ya nggak apa-apa, berbagi itu indah kok, tidak
ini ya, kita tidak pernah takut istilahnya nanti jadi pesaing. Orang-orang yang dekat saya dulu sekarang punya brand punya sendiri itu banyak loh Mbak. Banyak ya? Iya, dulu istilahnya dekat dengan saya, sekarang udah ini akhirnya dia misah, bikin bendera sendiri, brand sendiri. Dan menurut aku ya suatu keberhasilan saya juga. Rezeki juga nggak akan kemana gitu ya, nggak akan tertukar sih lebih tepatnya ya. Oke. Pak Yudi, makasih banyak ya Pak Yudi ya. Ini 1 jam yang sangat bermanfaat sekali tanpa terasa. Jadi pokoknya pemirsa TVMU tadi udah dijelaskan kalau misalnya memang tertarik mau franchise, nanti juga ada nomor teleponnya Pak Yudi ya. Saya taruh di bawah ya biar bisa menghubungi juga. Kantor pusatnya di mana? Rumah Sakit Fatmawati. Di depan Rumah Sakit Fatmawati. Kalau misalnya mau ngobrol langsung sama Pak Yudi, mau tanya-tanya dulu sama Pak Yudi dan tim marketingnya, itu juga boleh banget ya Pak ya. Terbuka lebar, terbuka luas, pokoknya semuanya saling membantu gitu. Terima kasih untuk Pak Yudi sekali lagi telah hadir di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan bosan kalau nanti kita undang lagi. Siapa tahu nanti Pak Yudi punya usaha baru gitu, kita boleh lagi kita ngobrol di sini. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TVMU telah menyaksikan podcast TV Show. Tema hari ini tentang warteg, dan semoga ini juga menginspirasi tidak hanya bagi saya tapi juga bagi pemirsa TVMU yang ada di rumah. Saya Raina Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.